Selain persoalan mendasar seperti diskriminasi dan stigma negatif, penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam berbagai dimensi kehidupan yang tak jarang membuat penyandang disabilitas harus berhadapan dengan hukum. Ketika berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas seringkali terkendala akibat minimnya kualitas layanan serta sarana dan prasarana yang tidak ramah disabilitas, hingga berujung pada ketidakpastian hukum dalam proses peradilan. Seorang perempuan berusia 25 tahun dengan disabilitas ganda yaitu cerebral palsy dan rungu mengalami kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggalnya. Pelakunya adalah seorang laki-laki berusia 27 tahun yang merupakan tetangganya. Akibat pemerkosaan tersebut, korban kini mengalami kehamilan dan dampak psikis. Bingung akan kehamilannya, keluarga korban berusaha memberanikan diri untuk mengungkap pelaku. Sayangnya, tanpa adanya saksi, korban justru mendapatkan stigma negatif di lingkungannya, sehingga korban semakin tertekan dan ketakutan untuk memperkarakan pelaku. Saat keluarga dan korban berupaya membawa perkara langsung pada proses peradilan, mereka dihadapkan pada berbagai hambatan. Karena tidak tersedianya sarana yang aksesibel bagi disabilitas. Selain itu, lemahnya perspektif dan kapasitas aparat penegak hukum cenderung bersikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas saat menjalani proses hukum. Tidak tersedianya pendamping disabilitas dan penerjemah atau juru bahasa isyarat di lembaga peradilan membuat proses peradilan terhambat. Informasi yang tersampaikan juga tidak akurat, yang tentunya akan menghambat terwujudnya keadilan bagi korban. Hambatan ini tentunya berpotensi menempatkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum terpuruk dalam posisi yang rentan dan tidak berdaya dalam menjalani proses hukum. Bahkan terancam kriminalisasi melalui pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik oleh terduga pelaku atau terlapor. Hal ini juga diperburuk dalam proses peradilan, ketika penyandang disabilitas tidak memiliki akses terhadap advokat, pendamping disabilitas, dan penerjemah disabilitas. Dari pengalaman pendampingan perkara kelompok rentan, LBH Makassar bersama konsorsium membangun pola advokasi penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, LBH Makassar memberikan layanan bantuan hukum melalui paralegal dan advokat inklusif yang telah mendapatkan pelatihan untuk memastikan tersedianya layanan-layanan yang dibutuhkan di setiap tahap proses peradilan, serta membangun sinergi antara pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, organisasi disabilitas, organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. LBH Makassar juga berkoordinasi dengan UPT PPA serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemenuhan layanan investigasi, pengaduan perkara, dan layanan konsultasi hukum. Berikut ini beberapa layanan yang diberikan secara paralel dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas. Layanan penilaian personal atau profile assessment. Penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. Penilaian personal dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter atau tenaga kesehatan sebagai penilai kondisi kesehatan penyandang disabilitas, psikiater
sebagai penilai kondisi kejiwaan penyandang disabilitas. Psikolog sebagai penilai kondisi psikis penyandang disabilitas. Dan pekerja sosial sebagai penilai kondisi sosial penyandang disabilitas. Lalu terdapat layanan pendamping disabilitas, di mana pendamping disabilitas harus memiliki pengetahuan tentang ragam, tingkat, dan hambatan disabilitas, serta mampu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan. Oleh karenanya, LBH Makassar bekerja sama dengan banyak pihak, seperti pekerja sosial dari Dinas Sosial, organisasi penyandang disabilitas, dan UPT PPA dalam menyediakan pendamping disabilitas. Terdapat pula layanan penerjemah disabilitas. Layanan penerjemah menjadi bagian penting yang akan menunjang komunikasi dalam layanan hukum inklusi. Apabila penyandang disabilitas yang terlibat perkara hukum terhambat dalam proses komunikasi. Untuk penyediaan layanan penerjemah bagi disabilitas rungu, LBH Makassar membangun komitmen dengan organisasi penyandang disabilitas dan sekolah luar biasa. Bahkan jika penyandang disabilitas yang tidak menggunakan bahasa isyarat standar nasional, SIBI dan BISINDO, maka para legal dan advokat inklusif mengupayakan penerjemah datang dari keluarga terdekat. Dalam layanan hukum inklusi, terdapat layanan rehabilitasi, di antaranya layanan rehabilitasi medis. Layanan ini diberikan melalui Dinas Kesehatan dan UPT PPA untuk pemulihan kondisi kesehatan fisik dan mental penyandang disabilitas yang mengalami penurunan setelah terlibat dengan perkara hukum. Lalu, ada layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, di mana penyandang disabilitas yang mengalami dampak psikososial dan mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya akan mendapatkan konseling, pendidikan, atau pelatihan oleh dinas sosial. Guna penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum siap dikembalikan kepada keluarga dan diterima baik oleh lingkungan sosialnya. Seluruh layanan ini dapat diberikan sejak awal pendampingan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Advokasi yang dilakukan oleh LBH Makassar bersama konsorsium menyasar 3 komponen sistem hukum, yaitu komponen struktur yang berkaitan dengan perbaikan layanan bagi penyandang disabilitas di institusi penegak hukum, di mana LBH Makassar memfasilitasi penegak hukum dan perangkat daerah dalam peningkatan kapasitas. Selanjutnya, pada komponen substansi yang berkaitan dengan advokasi kebijakan melalui regulasi, guna mendorong lahirnya peraturan bupati yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Terakhir, pada komponen kultur, LBH Makassar mengupayakan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dengan melatih sebanyak mungkin masyarakat sipil untuk menjadi paralegal inklusif yang kemudian aktif dalam mendampingi kasus disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Seluruh layanan hukum inklusi dapat terwujud dengan baik berkat kerjasama yang terjadi antar semua pihak yang terlibat. Sejak dimulainya pendampingan pada tahun 2019 hingga saat ini, LBH Makassar telah menangani 168 perkara hukum yang melibatkan kelompok rentan, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. LBH Makassar bersama konsorsium
telah menghasilkan beberapa capaian dalam upaya mewujudkan akses keadilan dan pemenuhan layanan hukum yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Termasuk mendorong layanan hukum inklusi, berhasil tertulis di bawah payung hukum aturan pemerintah daerah. Sehingga seluruh pelaksanaan dan pemberian layanan hukum inklusi dapat terwujud dengan maksimal, serta membantu penyandang disabilitas mendapatkan keadilan dalam menghadapi berbagai kasus hukum. Untuk itu, mari bersama-sama turut berperan aktif memaksimalkan layanan inklusi hukum bagi disabilitas untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi sesama manusia.